Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kiai Abdullah Kafabi yang saya cintai, Kiai Anwar Iskandar yang saya cintai, dan Gus Ipul, Wakil Gubernur Jawa Timur yang saya cintai, serta para pimpinan pondok dan juga Institut Agama Islam Tribakti. Saya bersyukur sekali bisa hadir ke pondok ini, karena ini adalah kunjungan saya yang pertama dan mudah-mudahan insya Allah akan dilanjutkan dengan kunjungan-kunjungan selanjutnya. Dulu waktu mahasiswa saya sering jalan-jalan ke sini Pak, tapi cuma lewat-lewat itu. Nah, baru kali ini benar-benar mampir. Saya menghadiri banyak dialog kebangsaan akhir-akhir ini di kampus gitu ya. Dan saya kira sekarang ini di pesantren juga mulai banyak muncul dialog-dialog kebangsaan. Sebagiannya karena kita semua memang merasakan bahwa sekarang ini memang ada semacam kevakuman narasi, ada kekosongan ide-ide tentang keindonesiaan. Padahal dulu negara ini lahir sebagai sebuah ide, karena Indonesia tadinya tidak ada, dia menjadi ada karena ada pergulatan pemikiran yang panjang. Tetapi sekarang ini, khususnya pada 15 tahun terakhir ini, di era reformasi, kita merasakan bahwa ada sebuah pencarian baru yang umum di tengah masyarakat. Ada satu kegelisahan intelektual bahwa kita ini membutuhkan ide-ide baru tentang the next Indonesia, tentang Indonesia masa depan. Dan saya kira kalau kita belajar dari sejarah kita dan juga sejarah agama-agama, kita akan menemukan satu fakta bahwa kekuatan agama yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain itu adalah karena agama, khususnya Islam, itu tidak pernah berhenti menguasai wacana pemikiran manusia. Dan Indonesia ini dulu lahir sebagai sebuah negara juga atas jasa para ulama-ulama kita yang telah membentuk narasi baru tentang Indonesia masa depan. Jadi kalau kemudian di kemudian hari Indonesia ini tidak dipimpin oleh para ulama, itu sebabnya salah satunya adalah karena seperti yang dikatakan tadi oleh Kiai Abdullah Kafabi tadi, bahwa memang para kiai itu setelah berjuang memperebutkan kemerdekaan, mereka kembali ke pondok semuanya gitu loh. Mereka tidak pergi ke pusat-pusat kekuasaan karena itu bukan kebutuhan mereka gitu loh. Nah, sekarang ini kita membutuhkan kehadiran para ulama-ulama, para santri kembali untuk mengisi wacana keindonesiaan, karena bangsa kita sekarang ini justru sangat membutuhkan narasi-narasi baru, ide-ide baru tentang masa depan Indonesia itu. Saya mencoba memikirkan masalah ini dalam waktu yang lama itu. Karena saya merasakan sekali setelah 15 tahun ada dalam politik sejak usia yang sangat muda bersama Gus Ipul ini Gus Ipul dulu Pak Kiai teman main bulu tangkis nih Pak. Jadi di eranya Gus Dur dulu, saya suka main bulu tangkis di Ansor nih, sampai jam 2 malam biasanya main bulu tangkisnya sama beliau ini. Jadi
Kita semua merasakan itu. Itu sebabnya saya mencoba memikirkan sebuah ide tentang the next Indonesia, sebuah ide tentang masa depan Indonesia itu. Dan ketika kita ingin menyelesaikan persoalan Indonesia ini, kira-kira kita membutuhkan satu alat baca. Satu alat baca tentang Indonesia ini. Dan alat baca yang paling efektif untuk itu adalah sejarah. Sebab sejarah itu adalah pergulatan interaksi antara 4 elemen. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah ide-idenya, yang ketiga adalah ruang, yang keempat adalah waktu. Saya sudah menulis tentang ini di Harian Kompas beberapa minggu yang lalu. Bisa di search di internet, itu judulnya Politik dan Sejarah itu. Jadi hasil interaksi antara keempat unsur inilah yang kemudian melahirkan wajah sosial dari masyarakat itu. Jadi kalau kita menggunakan sejarah sebagai alat baca terhadap persoalan bangsa kita, insya Allah kita akan menemukan satu pandangan yang lebih murni, lebih bersih tentang Indonesia ini. Kalau kita membaca sejarah Indonesia, kira-kira saya bisa membagi gelombang sejarahnya itu dalam 3 gelombang. Gelombang pertama sejarah Indonesia itu berlangsung dari abad ke-17, 18, 19 dan pertengahan abad 20. Gelombang kedua itu dari sejak kita merdeka sampai sekarang. Nah, gelombang ketiga ini baru akan kita masuki. Karena itu saya menganggap pemilu 2014 yang akan datang itu menjadi penting bagi kita sebagai bangsa, bukan hanya karena akan terjadi intiqalus sultah atau shifting of power, tetapi yang lebih penting dari itu, yang akan terjadi ke depan itu adalah intiqalul maujat tarikhiyah. Jadi peralihan gelombang sejarah, shifting of history, itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu dia menjadi penting. Di gelombang pertama ini, dari 3 gelombang ini, kira-kira saya menjawab 2 pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana transformasi berlangsung di negara kita. Yang kedua, apa yang merubah semua transformasi itu di dalam sejarah bangsa kita itu. Apa drive-nya? Apa kekuatan yang menciptakan perubahan-perubahan itu dalam sejarah kita itu. Nah, gelombang pertama ini kalau kita lihat, intinya adalah transformasi dari Indonesia yang tidak ada menjadi adanya Indonesia ini. Karena kata Indonesia sendiri itu baru muncul pada pertengahan abad ke-19. Mula-mula sebagai istilah etnis, kemudian istilah geografi, dan akhirnya menjadi istilah ekonomi politik. Tapi kalau kita lihat proses menjadi Indonesia ini itu adalah satu proses yang sangat panjang. Perlu waktu 350 tahun untuk sampai ke situ. Sebabnya adalah karena Indonesia ini pada mulanya terdiri dari satu struktur sosial politik. Struktur sosialnya itu berbasis etnis, struktur politiknya berbasis kerajaan. Nah, ketika penjajahan Eropa datang ke sini, penjajahan ini tidak langsung menguasai wilayah ini, tetapi perlahan-lahan. Itu sebabnya orang Aceh merasa tidak pernah dijajah 350 tahun, karena Aceh baru benar-benar takluk kepada Belanda pada akhirnya itu pada tahun 1935. Jadi dalam sejarah yang panjang ini, dalam perjalanan sejarah yang panjang ini, kita akhirnya sadar bahwa penjajahan ini tidak bisa dihadapi oleh bangsa Indonesia jika struktur sosialnya masih seperti yang ada dan struktur politiknya masih seperti yang ada. Karena itu kita perlu satu modus eksistensi baru, kita perlu satu wujud baru, kita perlu satu nama baru. Dan untuk bisa melakukan itu, yang harus kita lakukan adalah melebur etnis-etnis kecil ini, ke dalam satu ikatan yang lebih besar yang namanya bangsa.
melebur kerajaan-kerajaan kecil ini ke dalam satu ikatan politik yang lebih besar yang namanya republik. Jadi transformasi penting pada gelombang pertama ini itu adalah transformasi dari etnis menjadi bangsa, transformasi dari kerajaan menjadi republik. Nah, apa yang membuat itu semuanya mungkin adalah karena pada waktu proses ini terjadi, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini adalah kerajaan Islam. Dan Islam sudah menjadi agama mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, ikatan-ikatan primordial berupa suku-suku dan etnis yang ada di Indonesia ini bisa dilewati, bisa dilampaui karena ada satu semangat bersama yang disebar oleh para ulama-ulama kita dahulu yang melampaui ikatan-ikatan primordial ini. Itulah sebabnya raja-raja ini dengan sukarela melepas kerajaannya, meleburnya dalam satu ikatan yang lebih besar, dan kita semuanya etnis-etnisnya dengan sukarela melebur menjadi satu dalam satu ikatan yang lebih besar yang namanya bangsa. Sebab kalau kita baca sejarah Indonesia dari abad ke-13 sampai sekarang, bisa dikatakan itu seluruhnya adalah sejarah Islam. Salahnya adalah karena dalam penulisan sejarah di Indonesia kita memisahkan antara sejarah Islam di Indonesia dan sejarah proses kita menjadi sebuah bangsa. Kita memisahkan itu, sehingga kita seringkali tidak menemukan bahwa atau ada usaha untuk menggelapkannya bahwa ternyata saham para ulama dalam mendirikan Indonesia ini adalah saham yang terbesar. Nah, itulah proses menjadi Indonesia. Dan kalau kita lihat, kalau kita bedah dalam Indonesia pada waktu-waktu itu, kira-kira kita bisa mengatakan begini: karena kita berjalan dari etnis-etnis kecil masuk ke dalam satu ikatan bangsa yang lebih besar, maka ada transformasi dalam cara kita berpikir, juga ada transformasi dalam budaya dan karakter kita. Perlahan-lahan mulai muncul cara berpikir baru yang saya sebut dengan istilah al-aqlul jama'i atau collective mind. Kita mulai terbiasa berpikir kolektif, berpikir dalam skala bangsa dan bukan dalam skala etnis, berpikir dalam ikatan yang tidak primordial, berpikir dalam skala yang lebih besar. Itulah sebabnya ketika Bung Karno dulu pertama kali ingin merumuskan dasar negara yang akan merdeka ini, yang dipikirkan oleh Bung Karno adalah setelah etnis-etnis ini menyatu, setelah kerajaan-kerajaan ini menyatu, kita masih punya persoalan lain. Kita ini bukan hanya beragam secara etnis, tapi juga beragam secara agama, beragam juga secara ideologi. Kalau kita ingin mendirikan satu negara untuk semua ideologi itu, kita mesti sepakat kepada satu dasar bersama. Bagaimana caranya menyepakati satu dasar? Apakah kita memilih dari apa yang ada atau mengambil yang terbaik dari apa yang ada? Yang dilakukan oleh Bung Karno itu adalah mengambil yang terbaik dari semua yang ada. Ini yang saya sebut dengan al-aqlul jama'i atau collective mind. Lahirlah Pancasila itu. Sehingga Pancasila itu isinya adalah agama, humanisme, nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Ini semua adalah ideologi dan agama besar yang ada di Indonesia ketika itu. Dan Bung Karno menuturkan ini dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat dengan sangat baik. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau cara berpikir kolektif seperti itu, ini juga akhirnya mempunyai turunan pada karakter dan budaya kita. Karakter utama dan budaya utama kita sebagai bangsa itu adalah gotong royong dan solidaritas. Karena ini satu paket, berpikirnya kolektif, karakternya solidaritas dan gotong royong. Kenapa mesti solidaritas dan gotong royong? Karena lahir dari penderitaan yang lama. Etnis-etnis kecil ini tidak bisa melawan penjajah sendirian. Kerajaan-kerajaan kecil ini tidak bisa melawan penjajah sendirian. Jadi kalau mereka tidak menyatu, mereka semua akan hilang dari peta.
Hanya ada satu cara bagi mereka untuk eksis, yaitu mereka menyatu dan melebur. Itulah akar dari solidaritas, akar dari akar dari sifat gotong royong pada bangsa Indonesia itu. Nah sekarang coba kita lihat pada simbol-simbol budayanya, misalnya pakaian itu loh. Ini rombongan kita yang datang semua tadi pakai batik nih. Karena batik ini kalau kita perhatikan, ini adalah contoh dari kerumitan yang harmonis. Batik ini sangat detail ya, sangat detail, sangat rumit, tetapi bisa diharmonisasi. Dan itu salah satu kehebatan orang Indonesia. Dia bisa menyatukan segala hal yang tidak bisa menyatu di tempat lain. Jadi kalau misalnya Anda lihat tadi negara Arab itu semuanya 22 negara Arab, kalau dikumpulkan sama jumlah penduduknya dengan penduduk Indonesia. Tapi mereka terpecah ke dalam 22 negara. Kita menjadi satu negara. Jadi ide menjadi Indonesia ini ide yang brilian, ide yang sangat modern, ide yang pada dasarnya melampaui zamannya. Dan seperti yang dikatakan tadi Gus Ipul ini, bahasa kita ada 300-an karena sukunya juga ada 300-an, tapi bagaimana memilih satu bahasa di antara semua bahasa yang ada? Ada satu pertanyaan, kenapa bukan bahasa Jawa yang jadi bahasa nasional? Padahal bahasa Jawa digunakan oleh penduduk etnis mayoritas. Kenapa bahasa Melayu yang penggunanya minoritas? Saya sempat berziarah ke makam Raja Ali Haji itu, di Kepri ya, bapak bahasa Melayu. Ini kenapa bahasa Melayu yang jadi bahasa nasional? Salah satu sebabnya adalah karena bahasa Melayu ini struktur dan tata bahasanya, nahwu sarafnya itu sederhana. Contohnya misalnya, tidak ada konsep waktu dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab kan ada konsep waktunya. Kata kerjanya itu dibagi dua, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kalau yang lil mustaqbal, untuk yang akan datang, itu dimasukkan ke fi'il mudhari'. Iya kan? Tapi kalau kita belajar bahasa Inggris, tensisnya ada 16, jauh lebih rumit. Dalam bahasa Indonesia waktunya berubah-ubah, tapi kata kerjanya tidak berubah. Ya kan? Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab akala ya'kulu, dia berubah kata kerjanya untuk menunjukkan waktu. Tapi kalau kita bilang makan, kalau sudah makan dan belum makan apa Pak? Nggak berubah kata kerjanya. Waktu itu mempunyai kata sendiri yang berdiri sendiri dan tidak masuk ke dalam kata kerja. Jadi kalau kita mau mengatakan kata kerja masa lampau, kita bilang sudah. Kalau kata kerja masa kini, kita bilang sedang. Kalau kata kerja yang akan datang, akan. Dia tidak menyatu dalam kata kerjanya. Dan apa artinya satu bangsa punya bahasa yang tidak punya konsep waktu? Artinya waktu itu kurang penting bagi bangsa itu. Dan mengapa konsep waktu begitu detil sekali dalam bahasa Inggris? Iya kan? Walaupun pada dasarnya yang mungkin digunakan konsepnya cuma sekitar 4 dari 16 itu yang paling sering digunakan, tapi mereka menunjukkan detil. Itu efek dari salah satu efek dari revolusi sains yang ada di sana, yang punya efek terhadap kehidupan sosial mereka, termasuk ketika mereka masuk ke era industri, di mana waktu itu dihitung jauh lebih ketat. Karena satuan-satuan waktu yang mereka pakai itu menjadi lebih kecil. Jadi Anda bisa melihat salah satu dari ciri peradaban itu adalah konsep mereka tentang waktu. Lihat percakapan sehari-harinya. Kalau mereka menggunakan satuan waktu yang lebih kecil dalam percakapan sehari-hari, artinya itu masyarakat yang produktif. Jadi misalnya kita mau janji ketemu, nanti kita ketemu jam 5.15.
Dia mendefinisikan unit waktu terkecil. Tapi kalau kita mau ketemu ya nanti kira-kira kita ketemu jam 5 jam 4 lah gitu kan. Iya kan? Kita lebih longgar. Satuan waktu yang kita pakai lebih besar. Kadang-kadang kita bilang minggu-minggu depan lah. Iya kan? Kita longgar dari sisi itu. Dan itu ada artinya. Itu tipikal masyarakat agraria. Itu tipikal masyarakat agraria yang lebih longgar dari segi waktu karena waktunya lebih banyak diatur oleh alam. Mereka kerja waktu panen, habis panen agak longgar sedikit. Itu tipikalnya itu. Tapi ini juga menguntungkan kita karena 300 etnis yang lain dengan mudah bisa mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Nah, yang kedua, bahasa Melayu itu tidak punya hierarki. Tidak ada hierarkinya. Dulu Soekarno dipanggil Bung dan itu artinya ada unsur egalitarianisme di situ. Ada unsur egalitarianisme di situ. Sehingga panggilan Bung itu menunjukkan kedekatan, juga menunjukkan rasa senasib sepenanggungan. Jadi kita menggunakan bahasa ini memanggil seseorang dengan kata Bung, "Hei Bung." Dengan menggunakan kata itu kita menunjukkan kedekatan tuh. Nah, inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia ini juga dengan semua kelemahannya sekaligus merupakan kelebihannya, itu mempermudah kita menyatu sebagai sebuah bangsa. Nah, salah satu kelebihan bahasa Indonesia ini karena kosakatanya sederhana, dia gampang menyerap kosakata dari luar. Salah satu bahasa yang paling banyak diambil oleh bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Di bahasa Indonesia tidak kurang dari 2.500 kosakata Arab yang menjadi kosakata bahasa Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu semua dari bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat itu semuanya dari bahasa Arab itu. Karena bahasa ini vocabnya, kosakatanya sedikit, tidak terlalu banyak, jadi dia gampang menyerap tuh. Dan itu ciri, kata salah seorang pengamat, ciri dari bangsa yang dominan air dan tanahnya. Karena sifat laut itu menyerap sekaligus membersihkan. Nah, orang Indonesia paling gampang mengambil ajaran orang, tapi tidak diambil semuanya, diputer-puter. Diputer-puter, diassembling baik-baik, akhirnya jadi miliknya sendiri, bukan punya orang. Karena mengikuti caranya sendiri. Itu ciri khas kita. Nah, saudara sekalian, kira-kira inilah yang mengantarkan kita menjadi bangsa, menjadi Indonesia ini. Nah, pada gelombang kedua, semua perubahan sejarah itu didrive oleh pergulatan mencari sistem yang cocok bagi bangsa kita, sistem ekonomi dan politik. Karena itu pada gelombang kedua ini, umumnya perdebatannya itu adalah perdebatan yang fundamental. Misalnya relasi agama dan negara. Ini tadi yang disebut tadi oleh Gus Ipul ini tadi ini. Terutama perdebatan ini menjadi kuat pada era konstituante setelah tahun 55. Setelah kita pemilu pertama, kita lihat konstituante itu isinya perdebatan utama tentang ini. Jauh lebih keras perdebatannya dibanding pada panitia persiapan. Kenapa lebih keras? Karena waktu panitia persiapan, tujuan kita yang lebih besar adalah merdeka. Urusan dasar negara nanti kita tunda setelah ini. Nah, pembahasan dasar negara yang paling keras itu pada era konstituante itulah. Cuma umur pembahasan ini tidak panjang, karena kemudian Soekarno memberlakukan dekret pada tahun 59. Nah, ini karena itu kita melihat dalam sejarah politik kita, hubungan agama dan negara telah mengalami ketegangan, terutama pada era Orde Lama dan Orde Baru. Yang kedua, dialektika antara demokrasi dan pembangunan. Demokrasi yang diterapkan pada era Orde Lama, khususnya demokrasi liberal, itu telah menyebabkan terjadinya pergolakan politik, jatuh bangunnya kabinet-kabinet, khususnya pada era demokrasi parlementer. Tiap 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun paling maksimal umur dari satu kabinet ganti lagi dengan kabinet yang baru. Kita lihat perdebatan-perdebatan ini
melahirkan satu tesis baru pada masa Orde Baru. Karena itu Orde Baru lahir seperti antitesis terhadap Orde Lama. Saya suka menggunakan pertentangan antara trisaktinya Bung Karno dengan trilogi pembangunannya Soeharto. Fokus Soekarno adalah politik, fokusnya Soeharto adalah ekonomi. Nah, karena itu 50 tahun ini kita menyaksikan 50 tahun Orde Lama dan Orde Baru ini adalah 50 tahun pertarungan antara tesis dan antitesis. Dan dua-dua orde ini berujung darah. Berujung dengan darah. Tidak ada yang berakhir dengan manis. Dan datanglah periode yang ketiga yang kita sebut dengan era reformasi. Nah, di era reformasi ini Gus Ipul salah satu pelaku utama. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur bahwa kemudian presiden era reformasi itu adalah Gus Dur. Walaupun kita waktu itu sahamnya paling kecil di Poros Tengah, tapi ya PKS juga ikut sebagai salah satu kekuatan yang membentuk Poros Tengah yang membawa alhamdulillah Gus Dur menjadi presiden Indonesia gitu loh. Era reformasi ini kalau kita lihat itu menjadi pertemuan antara Orde Lama dan Orde Baru. Dia menjadi sintesa. Karena apa yang kemudian diperdebatkan pada dua era ini, pada dua orde ini, itu menjadi kesimpulan pada era reformasi. Misalnya begini, perdebatan tentang relasi agama dan negara. Di era reformasi, semua ormas, organisasi politik dikasih kebebasan untuk menentukan asasnya selain Pancasila. Artinya apa? Ini artinya kita ini sudah sampai pada satu kesadaran bersama bahwa Pancasila ini adalah panggung bersama untuk identitas yang berbeda-beda. Jadi Muhammadiyah, NU tidak harus lagi mengikuti keputusan pada tahun 85 tentang asas tunggal. Kita tidak lagi mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Sebab dengan menjadi Islami itu tidak berarti kita tidak Pancasilais. Dan sekarang orang-orang yang menyebut diri Pancasilais itu pada bulan Ramadan juga berpuasa, pada hari Jumat pergi sholat Jumat, dan pada musim haji juga pergi haji. Jadi tidak bisa juga kita bilang mereka tidak Islami. Ini artinya apa? Kita mulai sampai pada tingkat kedewasaan yang bagus, di mana apa yang seharusnya membuat kita bersatu memang harus membuat kita bersatu, dan apa yang seharusnya tidak membuat kita berpecah tidak perlu membuat kita menjadi tegang. Nah, yang kedua itu hubungan antara demokrasi dan pembangunan. Salahnya demokrasi pada masa Orde Lama itu adalah karena kita punya kebebasan tapi kita lapar. Apa yang terjadi kalau orang itu sangat bebas bicara tapi lapar? Ya pasti ngomongnya ngaco kan? Itulah yang dimanfaatkan oleh PKI pada waktu itu. Kemiskinan dari bangsa Indonesia ini di tengah kebebasan yang luar biasa, itulah yang dimanfaatkan oleh PKI. Yang berujung dengan darah pada tahun 65. Dan saya kira kita perlu memberikan apresiasi kepada pesantren ini, karena pada tahun 65 ini dan seterusnya pesantren Lirboyo ini punya jasa yang sangat besar. Jadi begitu juga pada era Orde Baru. Karena kekacauan terlalu banyak di masa Orde Lama ini, Orde Baru mengambil kesimpulan yang sederhana. Kalau kita mau membangun demokrasi, kita cabut, partai politik kita sederhanakan. Memang efektif. Semua partai politik dikelompokkan secara sederhana, kanan, kiri, tengah. Yang kanan semuanya di P3, yang kiri di PDI, yang di tengah dibikin baru, Golkar. Iya kan?
hidup berjalan baik pada waktu itu. Memang kita membangun, tapi lama-kelamaan kita sadar, setelah kita kenyang, kita ini manusia, kita juga perlu bicara. Makanya kalau kita belajar ilmu mantik, kan kita mengatakan al-insanu hayawanun natiq. Iya kan? Manusia itu adalah hewan yang bisa bicara, hewan yang berbicara. Kita ini tidak perlu kenyang, harus kenyang. Tapi kalau kita sudah kenyang tidak boleh bicara, itu manusia jadi seperti burung dalam sangkar. Dikasih makan tiap hari, tapi tidak boleh menggunakan sayapnya untuk terbang. Boleh berkicau, tapi diajar cara berkicaunya. Kita juga tidak puas dengan keadaan itu. Lama-kelamaan muncullah generasi baru dari era Orde Baru ini. Orang-orang yang terpelajar dan juga kelas menengah, makannya cukup, terpelajar, tapi tuntutannya adalah kebebasan. Dia tidak lagi cari makan, dia menuntut sesuatu yang lain, yaitu kebebasan. Itulah yang melahirkan reformasi. Nah, di sini ada salah satu tokoh jalanannya pada waktu itu nih, Fahri Hamzah ini dulu. Tokoh jalanan yang memimpin reformasi, para pencari kebebasan. Nah, ini yang disebut tadi oleh Gus Ipul tadi nih, riwayat dari Pak Dekarwo gitu ya. Di sebelah sini ada yang merdeka atau mati, kalau yang di sini orang yang merdeka sekali. Nah, ini pimpinannya beliau ini dulu nih. Nah, jadi tapi apa yang kita pikir bahwa nanti demokrasi ini kalau kebablasan Indonesia akan pecah. Ternyata tidak juga. Ternyata tidak juga itu. Indonesia masih tetap utuh seperti dulu. Bahkan menurut saya sekarang ini jauh lebih solid daripada sebelumnya. Karena ada satu hal yang tidak diselesaikan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu hubungan antara pusat dan daerah. Sekarang kita memberikan otonomi kepada daerah. Itu artinya apa? Kita membagi kekuasaan politik secara lebih adil. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ada undang-undang pembagian keuangan pusat dan daerah. Sekarang ini total transfer daerah dari pusat ke daerah itu adalah 35% dari APBN. Nah, ini yang membuat Gus Ipul bisa membangun Jawa Timur dengan baik. 35%. Tadinya kita berpikir kalau kita bikin pilkada langsung, para bupati-bupati dan gubernur-gubernur itu akan menjadi raja-raja baru. Kenyataannya tidak. Sebab sekarang ini gubernur yang ditangkap karena kasus korupsi itu kalau nggak salah sudah ada 16 jumlahnya. Iya kan? Tidak ada raja-raja baru. Yang terjadi justru kebalikannya. Karena mereka ini dipilih secara langsung, mereka semuanya datang dengan janji. Janjinya muluk-muluk. Walaupun dia tahu dia tidak bisa memenuhi semuanya, tapi karena dia sudah kasih janji, nanti setelah dia menang, dia berkuasa, dia terpaksa harus memenuhi janjinya. Dan apa yang paling gampang dijanjikan? Satu, kesehatan gratis. Yang kedua, sekolah gratis. Itu yang paling gampang dijanjikan. Karena semua bupati menjanjikan sekolah gratis, kesehatan gratis, tanpa sadar sekarang ini sebagian besar orang di Indonesia mulai masuk ke jenjang pendidikan bukan lagi SMP tapi sudah SMA. Artinya apa? Ada akselerasi pembangunan pendidikan di Indonesia yang kita tidak sadari dengan baik. Begitu juga kita melihat sumber utama yang membuat sekarang ini ekonomi Indonesia tetap bertumbuh ketika negara lain mengalami krisis ekonomi. Salah satu sebabnya adalah belanja domestik. Dan salah satu sebab belanja domestik ini sebenarnya adalah transfer daerah ini. Sehingga handphone yang dipakai orang di Kediri sama canggihnya dengan handphone yang dipakai orang di Jakarta. Karena purchasing power masyarakat, daya beli masyarakat itu meningkat karena ada belanja yang ditransfer ke daerah dalam jumlah yang sangat besar. Itulah sebabnya saya menganggap pada era reformasi ini kita sudah menemukan keseimbangan baru, sehingga proses pencarian sistem ini relatif kita anggap selesai. Nah, sekarang kita akan memasuki gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga ini terutama cirinya adalah 5. Yang pertama adalah populasi Indonesia didominasi oleh orang-orang muda. Yang kedua, mereka ini berpendidikan baik. Yang ketiga,
mereka berpenghasilan baik. Yang keempat, mereka terkoneksi dengan baik. Indonesia adalah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Dan yang kelima, mereka adalah warga negara demokrasi, warga asli demokrasi. Mereka adalah native democracy. Mereka ini merasakan demokrasi sebagai sebagai budaya utama, khususnya anak-anak Indonesia yang lahir tahun 90-an ke atas. Di kepalanya itu tidak ada Uni Soviet. Uni Soviet sudah runtuh, tidak ada perang dingin, tembok Berlin sudah runtuh. Di kepalanya itu waktu dia masuk SD, reformasi datang, Soeharto turun, dan setiap hari dia menyaksikan orang-orang demonstrasi di jalanan, orang-orang kampanye memperebutkan jabatan gubernur, jabatan bupati, jabatan wali kota, termasuk diantaranya memperebutkan jabatan presiden mahasiswa. Iya kan? Anda juga di sini ada pemilihan presiden mahasiswa kan? Tidak ada jabatan yang ditunjuk oleh rektor, bahkan sekarang juga jabatan rektor pun juga diperebutkan. Jadi kita lihat anak-anak yang tumbuh dalam tradisi ini itu adalah anak-anak yang tumbuh dalam tradisi demokrasi. Tapi kenapa kita punya masalah sekarang? Karena kita berpindah ke sistem demokrasi, tapi budaya kita tidak pindah. Budaya demokrasi itu budaya egaliter. Sebenarnya kalau kita lihat ya, budaya pesantren itu adalah budaya yang paling egaliter. Itu budaya demokrasi. Kita mencium tangan kiai bukan karena kita takut, tapi karena kita cinta. Dalam pemerintahan otoriter, dalam budaya feodal, orang cium tangan itu karena takut, tapi di pesantren kita cium tangan karena kita hormat, karena orang ini punya ilmu. Asas ketaatan kita adalah cinta, bukan karena takut. Tapi di pesantren kita punya tradisi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Perhatikan, tradisi ini membuat orang pesantren itu apa? Dia otaknya terbuka, open mind. Dia selalu ingin mempelajari segala hal yang baru. Dan ini yang menjelaskan mengapa ada banyak orang jauh-jauh pergi ke Amerika belajar ilmu politik, pulang ke Indonesia bikin partai, tapi partainya gagal. Ada orang pesantren bikin partai dan sukses, alhamdulillah. Padahal tidak pernah belajar politik di pesantren. Politik itu barang baru. Saya bersyukur karena alhamdulillah saya juga anak pesantren. Saya 6 tahun juga di pesantren. Dan dulu waktu tapi pesantren ini terlalu mewah buat saya gitu. Dulu pesantren saya hutan dulu. Setiap hari kita makan nasi kecap. Dan guru saya dulu menghibur kita dengan cara begini. Tiap hari kalau ada anak-anak yang menangis waktu makan nasi kecap, itu gurunya datang menghibur. Tenang, nasi kecap ini nanti yang akan membuat kamu jadi orang besar. Memang saya tanya, kenapa sih kita dibikin penderita di pesantren? Penderitaan di pesantren itu adalah penderitaan yang direncanakan. Kenapa? Memang kita dilatih hidup susah. Karena para pemimpin itu punya satu sifat utama, mereka adalah pemikul beban. Jadi dia harus terbiasa dari awal memikul beban berat dengan sumber daya paling minimal. Makanya Rasulullah mengatakan tentang pemimpin itu, an-nasu kaibilimi'ah la takadu tajidu minhum rahilah. Manusia itu seperti 100 ekor unta, hampir-hampir kamu tidak temukan di antara mereka satu ekor yang bisa memikul beban dalam waktu yang lama. Itu sebabnya saya percaya bahwa orang yang hidup dengan tradisi pesantren adalah orang yang paling layak memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Saya menonton film Sang Kiai dan mengerti bahwa ternyata beban berat dalam perjuangan kemerdekaan ini dipikul oleh para santri. Sayangnya santri-santri kita ini santri-santri yang zuhud gitu loh. Begitu penjajah pergi, dia pulang ke pondok gitu loh. Dia tidak pergi ke kantor-kantor gubernur, dia tidak pergi ke kabinet, dia tidak pergi ke jadi presiden, dia tidak ke istana. Dia pulang ke pondok. Coba setelah mereka membebaskan Indonesia ini mereka pergi ke istana, saya kira Indonesia juga akan lain wajahnya sampai sekarang gitu loh. Nah,
Saudara-saudara sekalian, jadi dengan tradisi ini yang membuat Indonesia sekarang ini adalah mengalami benturan, itu karena sistemnya berpindah ke demokrasi tapi budayanya belum terlalu demokrasi. Pertentangan antara sistem dan budaya inilah masalahnya. Dan karena itu Indonesia ke depan itu akan maju insya Allah jika dia dipimpin oleh orang-orang yang egaliter. Karena negara sekarang ini tidak punya otoritas yang besar. Jadi misalnya saya kira Gus Ipul merasakan benar hal ini. Kalau pemerintah mau membangun jalan kereta api atau jalur tol Trans Sumatera melewati 10 provinsi, di setiap provinsi melewati 3 kabupaten. Pertanyaannya adalah bagaimana membebaskan lahan. Melewati 30 bupati dan 10 gubernur. Karena melewati di semuanya itu tidak gampang. Itu sebabnya tidak ada proyek infrastruktur raksasa yang bisa selesai. Jadi presiden ini tidak bisa dengan sendirinya kasih perintah. Kenapa? Karena bagaimana kalau presidennya biru, gubernurnya kuning, wali kotanya atau bupatinya merah? Kalau Pak Dekarwo hari ini dipanggil ke istana, ini agak gampang itu, karena biru sama biru gitu kan. Ini agak gampang dipanggilnya gitu. Jadi semua bisa, yang lain bisa dipendek gitu loh. Ini gampang. Tapi kalau sudah campur-campur, ini sudah beda gitu. Ini sudah beda. Karena itu diperlukan satu budaya baru. Nah, saya kira insya Allah dengan mengedepankan budaya santri ini, budaya egaliter ini, saya ingin wacana keindonesiaan ke depan itu dikuasai kembali oleh para santri sebagaimana dulu ulama-ulama kita menguasai wacana keindonesiaan sebelumnya. Dan tadi Kiai Kafabi tadi menyebut soal Wali Songo ini. Saya sebagai politisi Pak Kiai, ini ada satu pelajaran penting yang saya pelajari dari Wali Songo. 1000 tahun sebelum Islam datang ke Indonesia, ini kan didominasi oleh Hindu Buddha, iya kan? Bagaimana orang-orang ini datang dari Yaman sana cuma ke sini cari rezeki, bisa mengubah wajah negara yang sebesar ini menjadi mayoritas Muslim. Padahal kan kalau orang pindah agama itu kan pertama harus syahadat, dan setelah syahadat dia harus dikhitan, harus disudat kan. Itu bukan pekerjaan gampang membuat orang yakin dan terus pindah agama, tidak gampang itu. Jadi kalau santri ini ingin menguasai wacana keindonesiaan, di tengah masyarakat muslim oleh para santri, itu pekerjaannya tidak seberat pekerjaan para Wali Songo dahulu kala, tidak seberat itu. Dan mudah-mudahan insya Allah seperti yang sudah terbukti di Jawa Timur ini, santri yang memimpin Jawa Timur, dan memang sepantasnya begitu. Jawa Timur ini kan negaranya NU sebenarnya, ini kan sepantasnya begitu. Mudah-mudahan insya Allah Indonesia ke depan juga dipimpin kembali oleh para santri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Ibu Husnul yang saya hormati dan seluruh pimpinan di CEPP ya. Dan juga para Sivitas Akademika di UI. Pertama-tama saya ingin mengucapkan belasungkawa dulu, ikut berduka atas musibah yang menimpa kebakaran ya di gedung FISIP pada pagi ini. Dan memang yang paling menyedihkan karena mungkin banyak buku dan data yang hilang ya, terbakar itu. Saya ikut berduka atas kejadian ini. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada CEPP yang telah mengadakan acara ini, yang rencananya dulu November ya, tapi kita pending ke Januari ini. Dan saya mohon maaf karena sebagian pimpinan PKS yang seharusnya hadir di sini ini masih didapil karena DPR-nya masih reses, dan biasanya baru akan kembali pekan depan, kecuali yang dapilnya dekat-dekat seperti Pak Mardani ini. Dan memang
sangat banyak sekali pimpinan PKS sekarang ini yang backgroundnya dari UI, pendidikannya dari UI sangat banyak sekali, seperti Pak Fahri Hamzah, Pak Zulkifli Mansyah, ini Pak Mardani, Ketua DPW DKI juga ini Pak Slamet Nurdin, Muzamil. Kalau saya ini mahasiswa yang dari kumpulannya terbuang. Bu Sita ya jelas. Ini wakil sekjen dulu. Kalau saya Bu Husnul pernah di UI dulu, muridnya Ibu Sri Mulyani di MPKP. Tapi tidak selesai karena malam ujian pada semester pertama tahun 98, saya angkatan pertama dari MPKP, Bu. Pada malam ujian semester pertama itu kita sedang menyelesaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai yang harus segera dideklar dan dilaporkan ke Departemen Kehakiman. Dan saya bertanggung jawab untuk menyusun itu, sehingga sejak itu tidak hadir di ujian dan tidak pernah nongol lagi di UI setelah itu. Itu sebabnya gelar saya sampai sekarang cuma LC aja. Saya mengajar juga dulu di extension di program ekonomi 3 tahun dari tahun 96 sampai 98, terus kuliah tapi tidak selesai itu tadi ya. Saya ingin menyampaikan persoalan yang ketiga ini, masalah platform yang dibuat oleh PKS ini adalah produk periode yang lalu di PKS yang disahkan oleh Majelis Syuro sebagai dokumen resmi partai gitu ya. Ini selesainya kalau nggak salah sekitar tahun 2008 ya. 2008 ini kita selesaikan. Dan umumnya ditulis oleh para pimpinan PKS pada waktu itu yang pernah mendapatkan pendidikan juga di Lemhanas. Karena itu kalau Anda melihat pola pikirnya, strukturnya, sistematikanya itu mengikuti pola yang umumnya dipakai di Lemhanas ya, gitu ya. Tapi pada kesempatan ini saya juga tidak ingin menjelaskan ulang isi buku itu, juga tidak ingin menjelaskan ide yang sekarang ini sedang saya kembangkan tentang gelombang ketiga Indonesia yang sudah saya tulis beberapa kali di media, di Jakarta Post, di Kompas, dan juga di Koran Sindo ya. Dan insya Allah bukunya juga ini sudah final, sekarang akan menuju ke percetakan, mudah-mudahan akhir Januari sudah terbit gitu ya. Tapi saya ingin memberikan latar belakang, kira-kira di antara buku ini, platform ini, dan juga di buku yang akan saya tulis itu tidak akan jauh berbeda dari segi ruhnya. Dan karena itu saya ingin menjelaskan akar dari idenya ini. Dan akar dari idenya ini pada dasarnya adalah sebuah cerita. Cerita tentang ketegangan segitiga yang kita alami semuanya, terutama kami sebagai Muslim, yaitu ketegangan antara Islam, modernitas, dan keindonesiaan. Mungkin ada bagusnya saya mengambil background saya pribadi sebagai contoh kecil ya, yang saya ceritakan juga kemarin di PP Muhammadiyah. Saya tumbuh di pesantren selama 6 tahun, sejak umur 11 sampai umur 17-18 tahun. Dan di pesantren itu, pesantren ini jauh dari kota. Saya dulu pernah tanya gurunya, kenapa pesantrennya jauh dari kota dan kenapa mesti pesantren selalu menghindar dari kota gitu loh. Kata gurunya, saya tidak tahu ini bercanda atau tidak, tapi kira-kira kita merasakan itu. Anggap saja kota itu neraka dan kita sedang menjauhi neraka gitu loh. Jadi ada semacam semangat pelarian sosial yang tumbuh di kalangan orang-orang pesantren sebagai bentuk perlawanan terhadap
kira-kira modernitas yang kita anggap tidak sesuai dengan agama itu. Itu idenya itu. Sehingga misalnya ada beberapa aturan di pesantren saya dulu itu yang kalau saya ingat sekarang kadang-kadang saya juga ketawa gitu. Misalnya kita dilarang pakai celana jeans di pesantren dulu ya. Saya tanya gurunya, kenapa dilarang pakai celana jeans? Kata gurunya, ini ini terlalu mahal. Tapi kalau Anda pakai pakaian kain yang lebih mahal dari jeans, itu boleh. Saya kira itu karena simbol ya. Jeans ini celana anak-anak gaul dan kita orang pesantren sebaiknya tidak memakai itu. Pesantren saya ini pesantren Muhammadiyah. Waktu saya SD, saya sekolah juga di sekolah NU. Kampung saya seluruhnya kampung NU. Waktu Muhammadiyah ingin memasukkan bikin pesantren di kampung saya itu, kita ikut menolak dan menghadang orang-orang yang ingin belajar di sekolah itu. Alasannya karena di sekolah Muhammadiyah itu orang pakai celana panjang, sementara kami yang di madrasah itu pakai sarung. Jadi saya pikir-pikir ini ada ketegangan diam-diam yang kita rasakan antara Islam dan modernitas itu tadi. Tapi di pesantren kita belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan biasanya kalau ada penerimaan murid baru, itu selalu ada acara baca puisi di depan murid baru dan orang tua murid. Baca puisi dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia. Dan saya selalu yang disuruh baca puisi itu. Nah, saya tanya gurunya, kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Kata gurunya, ini karena bahasa Arab ini sesuai dengan hadis, itu adalah ahibbul arab li salas. Cintailah kearaban itu karena 3, li'anni arabi, karena saya orang Arab kata Nabi, wal Qur'anu arabi, dan Quran itu bahasa Arab, wal lughatu ahlil jannati arabi, dan bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Tapi kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris? Supaya Anda bisa bergaul dengan orang-orang modern. Jadi saya kira cerita-cerita ini bisa dan saya kira ini cerita umum ya. Ketika terjadi urbanisasi di Indonesia, kita yang datang dari kampung mulai tinggal di kota juga merasakan ketegangan seperti ini. Cuma biasanya kita menyebutnya ketegangan antara Islam dan modernitas atau antara tradisi dan modernitas. Pada tahun 85 Muhammadiyah itu ketika pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila, Muhammadiyah itu akan mengambil satu keputusan apakah menerima asas tunggal atau tidak. Salah seorang kiai besar di Sulawesi Selatan, pimpinan Muhammadiyah itu berdoa begini, ya Allah, nanti kalau Muhammadiyah benar-benar menerima asas tunggal Pancasila, tolong matikan saya sebelum peristiwa itu terjadi. Dan kiai itu benar-benar meninggal sebelumnya. Dari situ saya mulai merasakan bahwa kita ini benar-benar merasakan ketegangan yang lain, bukan hanya antara Islam dan modernitas, tapi antara Islam dan negara, antara Islam dan keindonesiaan. Inilah yang saya maksud ketegangan segitiga antara Islam, modernitas, dan keindonesiaan ini. Ini seperti 3 hal yang tidak bisa kita integrasikan menjadi satu kesatuan, seakan-akan ini barang tidak bisa bertemu. Waktu saya menjadi sekjen PKS sejak tahun 98, saya juga terkejut karena di tingkat politik praktis kita benar-benar mewarisi apa yang kita sebut dengan politik aliran. Dan biasanya hasil pemilu memang menggambarkan itu sejak tahun 99 itu ya. Sehingga kira-kira peta ini akan mengatakan begini, orang di Indonesia ini itu cuma dibagi 2. Nasionalis sama Islam. 2/3 voters itu adalah milik nasionalis, 1/3-nya adalah milik Islam. Dari 1/3 Islam ini 2/3-nya adalah Islam tradisional, 1/3-nya adalah Islam modernis. Dan dari 1/3 Islam yang modernis ini, Partai Keadilan waktu itu yang paling kecil jatahnya itu. Jadi saya suka mengatakan jatah kami ini 1/3 dari 1/3 dari 1/3. Jadi kalau saya tanya, kira-kira kalau saya ingin memimpin Indonesia suatu waktu, PKS ingin memimpin Indonesia suatu waktu, rutenya seperti apa? Apakah kita mesti melalui rute ini? Saya pikir inilah semua yang kita warisi, bagian dari sisa ketegangan yang kita warisi
Dan di dalam teori saya tentang gelombang ketiga, ini adalah warisan dari gelombang pertama dan kedua yang tidak selesai, yaitu warisan ketegangan antara Islam, modernitas dan dan keindonesiaan. Nah, hasil pemilu tahun 99 itu benar-benar menggambarkan ide ini, peta ini. Gabungan suara Golkar dan PDIP pada waktu itu 59%. Total partai Islam dari P3, PKB, PAN, PBB dan PK waktu itu totalnya sekitar 35% kalau digabung. Sehingga ini menggambarkan, peta ini benar-benar menggambarkan. Dan gabungan suara P3 dan PKB itu adalah 2/3 dari 1/3 suara Islam. Itu sebabnya saya pikir warisan dari ketegangan segitiga ini harus segera kita lalui, karena menurut saya ini sangat tidak produktif bagi kepentingan bangsa kita ke depan. Beberapa tahun setelah pemilu pertama, pemilu kedua, dan setelah kita masuk ke pemilu ketiga, saya mulai melihat ada perkembangan baru yang kita tidak sadari. Perkembangan ini yang saya sebut sebagai gejala dari gelombang ketiga, yaitu perubahan pada komposisi demografi, di mana muncul generasi baru di Indonesia yang tidak punya hubungan emosional sama sekali dengan semua ketegangan yang kita alami di gelombang kedua itu tadi. Mereka ini adalah generasi yang saya sebut sebagai generasi native demokrasi, lahir terutama setelah tahun 90-an dan benar-benar tidak mengenal satu sistem politik kecuali hanya demokrasi. Dan orang-orang ini tidak memandang agama itu sebagai ideologi, tapi terutama sebagai identitas. Jadi kalau sekarang misalnya ada isu poluan mau pakai jilbab, itu bukan lagi isu ideologi seperti itu akan kita persepsi pada era Orde Baru, tetapi sekarang kita menganggapnya itu adalah isu identitas, dan karena itu hubungannya ke human right, hubungannya ke hak asasi. Nah, perubahan yang penting ini dalam komposisi demografi kita menurut saya menciptakan satu peta sosial baru. Satu peta sosial baru yang sama sekali berbeda dengan warisan ketegangan yang pernah ada, yang sudah kita warisi sebelumnya. Nah, karena itu atas dasar fakta-fakta sosial baru inilah saya mulai membuat satu konstruksi sejarah Indonesia. Dan saya bagi ke dalam 3 gelombang. Gelombang pertama adalah saya sebut gelombang menjadi Indonesia yang berlangsung dari abad ke-17, 18, 19 sampai pertengahan abad 20 ketika kita memproklamasikan kemerdekaan. Dan gelombang kedua saya sebut sebagai gelombang menjadi negara bangsa modern. Saya menyebutkan kata modern di dalam kata negara bangsa karena konsep nation state ini adalah bagian dari produk modernitas. Ini berlangsung sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi sekarang. Ciri utama dari proses dari gelombang pertama itu adalah, ciri utamanya adalah terjadinya transformasi pada basis struktur sosial dan politik kita. Basis dari struktur politik kita adalah kerajaan, basis dari struktur sosial kita adalah etnis. Sepanjang era imperialisme lebih dari 3 abad itu, kita sampai pada kesimpulan yang sama bahwa struktur sosial dan politik yang ada di kawasan ini tidak mampu mempertahankan eksistensinya melawan penjajahan yang datang dari Eropa. Dan karena itu orang-orang yang ada di kawasan ini sepakat untuk mencari satu modus eksistensi baru. Modus eksistensi baru ini membuat mereka sampai pada kesimpulan bahwa jika mereka melawan imperialisme itu secara sendiri-sendiri, baik kerajaan-kerajaan yang ada maupun etnis-etnis yang ada, maka mereka tidak akan kuat melawan penjajahan itu. Sehingga mereka harus mencari satu modus eksistensi baru, dan caranya adalah melebur seluruh etnis ini dalam satu ikatan sosial yang lebih besar yang namanya bangsa, dan melebur semua kerajaan ini dalam satu ikatan politik yang namanya republik. Jadi format politik kita berubah, format sosial kita juga berubah. Itu yang saya sebut dengan proses menjadi Indonesia itu. Dan ada satu tradisi berpikir yang berkembang sejak itu, saya kira
Dengan kita memproklamasikan, mendeklarasikan Sumpah Pemuda, itu kita mendeklarasikan lahirnya Indonesia, dan dengan proklamasi kita mendeklarasikan lahirnya negara Indonesia itu tadi. Nah, Soekarno yang merumuskan Pancasila sejak awal itu berpikir begini, bahwa jika kita ingin menyatu, kita membutuhkan satu platform, di mana platform ini diambil dari seluruh kebaikan yang ada pada seluruh tradisi, ideologi, agama, dan nilai-nilai yang ada pada Indonesia itu. Jadi apa yang dibangun oleh Soekarno pada dasarnya adalah satu tradisi baru dalam berpikir yang saya sebut dengan tradisi collective mind. Dan tradisi inilah yang turun dalam budaya kita, dalam apa yang kita sebut dengan gotong royong atau solidaritas. Karena kita ini menyatu disebabkan oleh penderitaan yang lama. Ada rasa senasib sepenanggungan yang membuat kita menyatu. Jadi karena itu semua simbol-simbol collective mind ini, misalnya di tataran ideologi negara, itu ada Pancasila yang menggabungkan semua kebaikan ideologi yang ada di negeri kita ini. Agama, humanisme, nasionalisme, demokrasi, dan juga sosialisme. Itu digabung semuanya oleh Soekarno dalam satu platform bersama. Nah, begitu juga turunan budayanya dalam bentuk dalam bentuk solidaritas dan gotong royong itu tadi gitu ya. Nah, pada gelombang kedua setelah kita merdeka, pergulatan kita sebagai bangsa adalah pergulatan mencari satu sistem politik ekonomi yang kompatibel dengan struktur sosial dan budaya kita sebagai bangsa. Saya kira hampir semua perdebatan yang terjadi sepanjang proklamasi sampai sekarang ini adalah perdebatan di sekitar yang satu perkara besar yang kita sebut dengan state building process. Proses membangun negara di mana kita membutuhkan sebuah sistem. Sistem inilah yang kita perdebatkan sepanjang proses yang panjang itu tadi. Karena itu misalnya tema-tema yang kita perdebatkan ada tema tentang relasi agama dan negara. Dan saya kira ini yang saya sebutkan tadi bagian dari ketegangan itu tadi. Dialektika, demokrasi dan pembangunan. Hubungan pusat dan daerah. Kemitraan segitiga antara negara, pasar dan civil society. Ini semua adalah tema-tema perdebatan besar sepanjang era itu. Tetapi yang membuat perdebatan ini panjang adalah karena kita bergerak dari satu pusat yang menjadi pusat perhatian kita, yang membedakan satu era dengan era yang lainnya. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa kira-kira pada era Soekarno itu, era Orde Lama, pusat perhatian kita sebagai bangsa adalah politik, dan pusat perhatian kita beralih ke ekonomi pada era Orde Baru, dan beralih ke society pada era reformasi. Itu sebabnya produk-produk pada setiap era ini mewakili pusat perhatian itu tadi. Saya kira kalau kita ingin bertanya, apa yang paling banyak bisa kita warisi dari Orde Lama, itu adalah konstitusi. Dan apa yang paling bisa kita warisi dari Orde Baru, itu adalah penguatan lembaga negara. Dan apa yang paling bisa kita warisi dari reformasi sekarang ini setelah 15 tahun, saya bisa mengatakannya adalah penguatan civil society. Dan pada penguatan civil society ini, aktor utama dari semua perubahan sosial kita yang pertama adalah kampus. Dan bolehlah kita catat peranan UI di sini yang paling penting gitu ya. Yang kedua itu adalah media. Yang ketiga adalah ormas, LSM, dan yang keempat adalah partai politik. Empat ini adalah aktor-aktor utama perubahan sosial atau peranata civil society yang mempunyai peranan sangat penting selama era reformasi ini. Nah, karena itu kalau kita melihat pergerakan dari politik, dan kalau kita membandingkan misalnya doktrin Trisakti Soekarno dan doktrin trilogi pembangunannya Soeharto, ini adalah pergerakan dari politik ke ke ekonomi. Dan dulu ini pergerakannya karena shiftingnya melalui satu peristiwa berdarah, maka dia muncul seperti sebuah tesis dan antitesis. Dan karena shifting dari Orde Baru ke reformasi juga relatifly berdarah, walaupun tidak sedahsyat pada tahun 65,
kita juga bisa mengatakan bahwa kemudian reformasi ini menjadi sintesa dari tesis dan antitesa yang ada pada era Orde Baru dan era Orde Lama itu loh. Nah, karena itu kalau Anda melihat di pembukaan di cover buku platform ini, Anda melihat ini adalah upaya mencari di era reformasi ini adalah titik keseimbangan baru, new equilibrium, antara tiga sektor yang selama ini tidak pernah bertemu dengan baik: negara, pasar, dan civil society. Jadi saya kira platform ini kira-kira pada dasarnya mengkonfirmasi ide-ide besar yang berkembang di dunia saat ini tentang pola kemitraan atau partnership antara tiga komponen yang ada di dalam masyarakat itu sebagai aktor utama yang mengelola kehidupan kolektif kita sebagai bangsa dan negara. Hanya saja begitu kita masuk ke era reformasi dan bergerak ke society ini, muncul satu fakta-fakta baru. Fakta-fakta ini terjadi di luar kontrol negara, yaitu munculnya generasi baru yang terjadi dalam satu momentum pada tiga ledakan sekaligus. Yang pertama saya sebut ledakan demokrasi, yang kedua ledakan demografi, dan yang ketiga adalah globalisasi. Jadi muncul generasi baru bersamaan lahirnya dengan era demokratisasi dan juga pada waktu yang sama era globalisasi itu tadi. Fakta inilah yang merubah peta lanskap sosial kita semuanya. Dan saya kira semua ketegangan yang saya sebutkan tadi itu adalah ketegangan yang kita warisi dari gelombang kedua. Itu sebabnya saya menyebut bahwa pemilu tahun 2014 yang akan datang itu menjadi penting, bukan karena akan terjadi shifting of power, tetapi yang lebih penting karena akan terjadi shifting of history. Kita akan masuk ke era gelombang ketiga dengan ciri-ciri sosial yang sama sekali baru. Jika saya harus mengambil satu kesimpulan dari dari semua era ini dan kemana Indonesia harus mengarah pada era gelombang ketiganya itu tadi, saya kira-kira ingin menyimpulkannya dalam satu frasa yang pendek. Kita mesti mempersepsi ulang Indonesia dari sekedar sebuah political entity menjadi civilization entity. Cara kita memandang negara mesti kita rubah. Negara harus mulai kita perankan sebagai tools of civilization, dan bukan sekedar adalah alat untuk menciptakan social order seperti yang selama ini kita baca. Saya mempunyai satu pertanyaan yang sejak lama itu. Mengapa kita mesti belajar bahasa Inggris di Indonesia? Padahal jarak kita dengan bangsa Inggris itu terlalu jauh. Karena kita semua sepakat bahwa bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ceritanya bahasa Inggris bisa menjadi bahasa dunia? Padahal jumlah orang Inggris terlalu sedikit, wilayah teritorinya jauh lebih kecil dari Indonesia. Tapi kita bangsa besar ini mempelajari bahasa dari bangsa yang kecil itu tadi. Bagaimana pula ceritanya kita belajar bahasa Arab di sini? Padahal kalau 22 negara Arab itu kita kumpul, kira-kira jumlahnya sama dengan jumlah orang Indonesia sekarang ini. Iya kan? Penjelasannya apa? Saya kira penjelasannya adalah karena orang-orang Inggris tidak bekerja dalam skala negara, tapi mereka bekerja dalam skala peradaban. Orang-orang Arab dahulu di zaman Islam bekerja bukan dalam skala negara, tapi dalam skala peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan partai koalisi yang saya hormati, Pak Prabowo, Bang Ical, Pak Hatta, Pak Surya, Pak Kakban, dan juga Pak Amin Rais, Bang Akbar, Pak Hashim, dan Mbak Titi, serta seluruh anggota Dewan yang baru saja terpilih dari
pemilihan umum yang paling mahal dalam sejarah demokrasi kita. Siapapun yang terpilih dalam pemilihan umum ini, mereka adalah orang yang disebut oleh Darwin sebagai orang yang lolos dalam seleksi alam. Karena ini salah satu pemilihan umum yang paling brutal dan juga paling sadis serta paling mahal dalam sejarah demokrasi kita. Jadi kita perlu mengapresiasi seluruh teman-teman yang lolos dalam pemilihan umum kali ini. Yang kedua, kita juga menyaksikan satu pembelahan ideologi politik, terutama terlihat pada waktu Pilpres kemarin. Dan saya beberapa kali menyampaikan ini di rapat koalisi, bahwa pembelahan ini adalah pembelahan antara konservatif dan liberal. Kita ini Koalisi Merah Putih mewakili kaum konservatif. Dan yang di sebelah sana adalah kubu liberal. Mungkin tidak persis sama konstruksi ideologinya, tetapi tema-tema kampanye kita kemarin, terutama yang terlihat pada debat Pilpres, itu benar-benar menciptakan pembelahan itu. Dan saya kira pembelahan ini untuk pertama kali juga kita menyaksikan dalam sejarah pemilihan presiden kita, bahwa ada pembelahan di semua lapisan sosial politik kita gitu loh. Dan bahkan untuk pertama kali juga Pilpres kali ini juga melibatkan Bursa Efek Indonesia gitu loh. Harga saham TV One grupnya Bang Ical turun, MNC turun, dan artinya semuanya terlibat di sini. Dan kemarin kita menyaksikan kembali pembelahan dua kubu ini. Pembelahan dua kubu ini saya merasa penting menggarisbawahinya, karena ini akan menjadi konstruksi dari semua ide-ide yang kita perjuangkan nanti di parlemen. Saya perlu menekankan ini karena sebelumnya kita ada dalam sejarah ideologi politik kita itu ada dalam belahan segitiga, kanan, kiri, tengah. Kalau sekarang yang terjadi ini adalah kanan dan tengah menyatu, yang ini tetap. Dan karena itu, ide tentang konservatisme itu pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai nasionalisme yang menyatu menjadi dasar dari nilai-nilai dasar yang kita perjuangkan dalam politik. Saya kira ini satu lompatan yang penting dalam sejarah ideologi kita, karena kemudian kita tidak lagi mempertentangkan antara agama dan nasionalisme. Ini sudah menjadi satu paket, dan dia mendapatkan satu nama baru, yaitu konservatif. Jadi kita mulai mendekati model Amerika dalam pembelahannya. Ini Obama ada di Demokrat, yang liberal-liberal ini di sini, kaum Republik menguasai parlemennya. Dan saya kira nanti di dalam perjuangan kita ke depan, persoalan yang paling krusial nanti itu adalah merekonstruksi kembali bangunan perundang-undangan kita secara keseluruhan, dan ini adalah partisipasi paling besar atau legasi paling besar yang akan kita lakukan dalam Koalisi Merah Putih ini. Dan alhamdulillah acara ini diadakan persis setelah kita memenangkan pertarungan kedua di parlemen, yang keempat yang kita menangkan, dan ini menunjukkan alhamdulillah Koalisi Merah Putih tetap solid. Dan mudah-mudahan insya Allah solid sampai 5 tahun yang akan datang. Dan kita bersyukur bahwa para pimpinan koalisi ini adalah orang-orang yang punya kepribadian yang kuat. Dan tidak lagi kita akan menyaksikan apa yang biasa kita saksikan di periode-periode yang lalu, para swinger dalam politik itu loh. Orang-orang yang mudah menyeberang dan seterusnya hanya karena jabatan kecil yang ditawarkan. Sekarang nilai jauh lebih utama, ideologi jauh lebih utama, dan kepribadian jauh lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Anies Mata, Pak Ustadz. Baik, para hadirin sekalian, berikutnya kita minta